akun nominal. Jadi di situ ditambahin depresiasi sama biaya-biaya semua ditutup. Jadi ketemu ikhtisar laba ruginya sebesar 59.500.000. Jadi pendapatan dikurangi beban sama depresiasi itu ketemunya 59.500.000. Oke. Nah, itu berarti kan laba apa rugi? 59.500.000 itu laba apa rugi? Kemarin waktu kita bahas jurnal penutup itu kita nggak masukkan depresiasi ya. Tapi nanti kalau karena nggak ada di situ, tapi kalau ada depresiasi nanti berarti itu ikut ditutup. Tapi untuk laporan laba rugi itu tetap pendapatan dikurangi beban. Ini hanya ketika melakukan jurnal penutup, depresiasi juga ikut ditutup. Tapi ketika menghitung laba rugi hanya beban sama pendapatan. Nah, tapi karena di sini kita ngomongnya jurnal penutup, berarti depresiasi juga dimasukkan. Makanya di situ berarti ikhtisar laba ruginya laba apa rugi? Jadi di sini laba apa rugi? Perusahaan mengalami laba apa rugi? Laba, oke, sebesar 59.500.000 ya kan? Nah, terus habis itu sekarang kita melakukan alokasi laba. Nah, tadi kan perbandingannya 5 dibanding 3 banding 2 ya kan untuk sekutu A, B sama C. Nah, sekarang kita hitung 3 bulan awal selama sekutu A masih hidup. Itu berarti harus dibagi, berarti kan 3 bulan awal berarti 3 dibagi 12, 3 per 12 maksudnya 3 bulan dari 12 bulan dikalikan 59.500.000 itu dikalikan modal sampai dikalikan laba. Nah, makanya ketemunya 14.875.000. Itu untuk 3 bulan awal itu dibagi 5 banding 3 banding 2. Makanya masing-masing ketemu segitu untuk sekutu A 7 juta, sekutu B 4 juta, sekutu C 2 juta. Paham sampai sini? Itu untuk 3 bulan awal. Sampai sini paham enggak? Oke. Sedangkan sisanya 9 bulan terakhir itu berarti 9 per 12 kali 59.500 atau tinggal 59.500 dikurangi 14 juta gitu aja. Itu berarti kan 9 bulan terakhir itu hanya dibagi untuk sekutu B sama sekutu C. Jadi itu tinggal 3 per 5 dikalikan 44 juta terus sama 2 per 5 dikalikan 44 juta. Tapi itu nggak dibagi sama rata karena pembagian modalnya kan tadi 5 dibanding 3 banding 2. Jadi sekarang karena tinggal 3 sama 2 berarti pernya per 5. Jadi 3 per 5 dikali 44 sama 2 per 5 dikali 44. Ketemu untuk B 26 juta, sedangkan untuk C 17 juta. Sampai sini paham? Nah, habis itu yang di halaman 6.38 itu ketemu sekutu A total laba yang diterima itu 7 juta, sedangkan sekutu B itu tuh ya dari 3 bulan awal ditambah 9 bulan terakhir. Iya, jadi total laba 1 tahun 4 juta ditambah 26 juta ketemu 31, terus untuk sekutu C 2 juta ditambah 17 juta ketemu 20 juta sekian. Kayak totalnya 59.500.000. Nah, habis itu dibikin jurnal pembagian laba. Jadi, ikhtisar laba ruginya 59.500.000, terus modal A, modal B, sama modal C dikredit. Paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan enggak sampai sini? Nggak ada. Terus habis itu sekarang kita
ini kan sekarang pembagian ke si yang meninggal. Berarti karena dia meninggal itu diberikan ke ahli warisnya. Oke. Nah, di daftar saldo yang di halaman 6.36 itu kan ada prive modal A. Berarti prive modal prive si sekutu A. Berarti ini akan menambah modal A apa mengurangi modal A? Prive sekutu A ini akan menambah apa mengurangi modal A? Oke, berarti akan mengurangi. Ya, akan mengurangi ya toh. Nah, berarti prive A ini 5 juta, itu nanti akan dicatat di kredit karena dia sebentar. Prive kan awalnya di debit karena dia mengurangi modal. Nah, ketika akan membagikan ke sekutu, berarti dia di kredit. Karena nanti privenya jadi 0. Terus modalnya, nah modal si A ketemu 32 juta itu dari mana? Ada yang tahu enggak? Modal A ketika akan dibagikan ke ahli waris kan sebesar 32 juta. Itu ketemunya dari mana? Ada yang tahu nggak 32 juta itu dari mana? Halo? Ada yang tahu 32 juta itu dari mana? Iya, modal ditambah laba. Benar. Jadi modal A yang di halaman 6.36 di daftar saldo itu kan ada 25 juta. Terus habis itu sekutu A kan tetap dapat laba untuk 3 bulan awal sebesar 7 juta. Makanya 25 juta ditambah 7 juta sekian itu ketemunya 32 juta. Nah, di halaman 6.38 yang paling bawah itu perhitungannya bukan 25 juta tambah 4 juta tapi 7 juta ya. Itu diganti 4 jutanya diganti 7 juta. Makanya ketemu 32 juta. Nah, padahal si A itu kan punya prive sebesar 5 juta. Nah, berarti yang dibayarkan ke ahli waris sebagai hutang itu 32 juta dikurangi 5 juta. Makanya utang kepada ahli waris A itu sebesar 27 juta yang harus dibayarkan ke ahli waris A nanti. Itu cara mencatatnya. Jadi modal A pada prive A sama utang kepada ahli waris A. Besar segitu misalnya. Paham sampai sini? Itu kalau ada sekutu yang meninggal. Oke. Oke, langkah kedua tadi kan dapat laba 59 juta ya toh. Nah, 59 juta itu kan si A tetap ikut mengoperasikan perusahaan selama 3 bulan karena dia meninggalnya 1 April. Nah, berarti kita harus bagi 3 bulan awal sama 9 bulan akhir. 3 bulan awal itu berarti labanya dibagi 3. Nah, tapi nominalnya berapa? Itu dari 59.500.000 dikalikan 3 per 12 karena 3 bulan awal. Itu nanti yang akan dibagi ke 3 orang. Nah, pembagiannya berarti kan ketemu 3 per 12 kali 59 juta kan ketemu 14 juta. 14 juta sekian itu dibagi 3 orang. Pembagiannya seperti apa? Ya 5 dibanding 3 banding 2. Makanya untuk si A itu 5 per 10 kali 14 juta, si B 3 per 10 dikalikan 14 juta, sedangkan si C 2 per 10 dikalikan 14 juta. Makanya masing-masing ketemu segitu. Si A-nya 7 juta, si B 4 juta, si C 2 juta. Nah, habis itu sisanya 9 bulan terakhir itu hanya dibagi 2 untuk sekutu B sama sekutu C. Nah, berarti cara tahunya berapa? Itu tinggal 59 juta kurangi 14 juta tadi. Atau